Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang krusial banget di dunia komputasi awan, yaitu Oracle Cloud Infrastructure atau OCI Load Balancing Service. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana sih sebenarnya mekanisme teknis layanan ini, yang ibaratnya ya kayak polisi lalu lintas super sibuk, tapi buat internet kita. Gini, coba bayangin deh pas lagi Harbolnas, jutaan orang ngeklik situs e-commerce yang sama di detik yang sama. Pertanyaannya, kok bisa situs-situs raksasa itu nggak tumbang atau lumpuh total? Nah, rahasianya itu ada di pembagian beban lalu lintas yang pinter banget. Buat ngejawab itu, kita punya 5 poin cepat hari ini. Apa itu load balancer, terus kita intip layanan OCI, bedanya versi public dan private, soal kebijakan beban, dan terakhir gimana caranya sistem melakukan pemeriksaan kesehatan. Langsung aja ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya load balancer itu, si polisi lalu lintas kita ini? Nah, kalau divisualisasikan, posisinya itu pas banget di tengah-tengah. Di antara request dari kalian, para pengguna, dan jajaran armada server backend di belakangnya. Dia ini bukan cuma perantara diam aja loh. Dia kerja real time mastiin server mana yang siap nampung tugas, dan rutin banget ngecek kesehatan server-server itu. Kenapa sistem ini penting banget? Pertama, buat toleransi kesalahan. Kalau ada satu server yang rusak, lalu lintasannya langsung dialihin seketika. Nggak ada yang sadar. Kedua, ini bikin skala dan respon sistem jadi super cepat. Dan yang ketiga, ini keren sih, dia jadi semacam tameng keamanan yang nutupin alamat IP asli server backend kalian dari dunia luar. Aman banget kan? Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita bakal zoom in khusus ke layanan load balancernya OCI. Yang bikin OSI beda itu, sejujurnya skalanya gila-gilaan. Kalian nggak butuh alat terpisah, karena satu entitas ini aja udah bisa handle lalu lintas TCP di layer 4, sekaligus HTTP di layer 7. Terus, coba lihat pilihan bandwidth-nya. Dari 100 megabit per debit sampai 8 gigabit. Bayangin aja kalian punya jalan tol digital selebar itu. Wah, pokoknya ngebut banget. Masuk ke bagian ketiga, publik versus privat. Kemana arah lalu lintas ini berjalan? Jadi buat yang versi publik, ada yang namanya IP publik mengambang atau floating IP. Ini bertindak sebagai pintu masuk utama buat internet. IP tunggal ini yang ngarahin lalu lintas secara langsung ke load balancer aktif di dalam sebuah availability domain atau gampangnya kita sebut AD. Nah, di sini keajaibannya terjadi. Bayangin kalau seluruh area AD itu tiba-tiba mengalami pemadaman total. Sistem OCI bakal secara otomatis mindahin floating IP tadi ke load balancer cadangan di AD yang lain. Kerennya, pengguna kalian sama sekali nggak bakal sadar kalau di belakang layar lagi ada server yang lagi down. Semua tetap mulus. Beda cerita dengan load balancer private. Sesuai namanya, ini khusus buat komunikasi internal aja. Dia pakai IP private dan benar-benar mengunci lalu lintas cuma di dalam virtual cloud network atau VCN kalian. Jadi, super tertutup. Ini cocok banget buat ngatur koneksi antara web server dan database kalian biar nggak bocor keluar. Lanjut ke bagian keempat, kebijakan beban. Ibaratnya, ini aturan main di jalan rayanya. Jadi, gimana sih cara dia milih server buat nampung tugas? OCI punya 3 algoritma andalan. Pertama, round robin. Ini settingan defaultnya yang ngebagi tugas berurutan satu persatu biar adil. Terus ada hash IP yang nempelin IP pengguna ke server tertentu, jadi klien bakal dikembaliin ke server yang sama. Dan ketiga, koneksi terkecil. Ini algoritma pintar yang bisa nyari mana sih server yang koneksinya paling lengang, terus ngelempar kerjaan ke sana biar nggak macet. Tapi tunggu dulu, algoritmanya bisa berubah kelakuan loh, tergantung dari jenis lalu lintasnya. Buat permintaan yang sifatnya sticky atau lengket, misalnya sesi login pengguna yang kesimpan di cookie, load balancer bakal ngabain algoritma reguler tadi, biar sesi pengguna nggak putus tiba-tiba. Nah, kalau lalu lintasnya biasa atau non-sticky, baru deh algoritma dan aturan bobot tadi ditegakkan secara ketat 100%. Bagian kelima, pemeriksaan kesehatan. Gimana cara load balancer menghindari rute yang lagi macet parah? Buat paham sistem pemantauannya, kita harus kenalan dulu sama yang namanya backend set. Gampangnya, ini tuh otak operasionalnya. Sebuah entitas logis yang ngiket daftar server kalian, algoritma pembagian tugasnya, sama aturan buat ngecek kesehatan server. Semuanya diatur rapi di dalam satu wadah ini. Yang bikin kagum, satu alamat IP load balancer ini bisa ngebuka sampai 16 listener atau titik dengar.
Coba bayangin kalian punya gedung dengan 16 pintu masuk berbeda. Masing-masing siap nyalurin pengunjung langsung ke departemen back-end yang tepat. Dan biar yakin semuanya lancar, sistem API kesehatan ini bakal update status setiap 3 menit sekali. Ceknya detail, dari status oke, peringatan, kritis, sampai status tidak diketahui. Pembaruan tiap 3 menit ini absolutely crucial, biar polisi lalu lintas kita selalu pegang peta jalanan paling update dan tahu rute mana aja yang lagi kosong. Jadi, manajemen lalu lintas lewat OCI ini emang benar-benar jadi tulang punggung dunia digital kita sekarang. Super andal. Tapi, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita pikirin bareng. Dengan lalu lintas internet yang terus meledak tiap detik, kira-kira ke depannya load balancer bakal berevolusi nggak ya? Bayangin kalau dia bisa prediksi kemacetan dan mindahin beban bahkan sebelum si server sadar kalau dia bakal kewalahan. Wah, seru banget kan buat direnungkan? Oke, sekian dulu sesi bedah materi kita kali ini. Terima kasih udah dengerin, dan sampai ketemu di materi asik berikutnya.